Halo, Sobat YouTube semuanya. Tahun 1990-an melihat produsen mobil dari seluruh dunia membangun mesin secepat kilat yang cepat bahkan menurut standar saat ini. Kecepatan dan performa dapat diukur dengan berbagai cara, akselerasi, 1/4 mil. Tetapi yang paling tepat menggambarkan mobil tercepat adalah kecepatan tertinggi. Mobil sport terobosan akhir 1980-an, terutama Porsche 959 dan saingannya, Ferrari F40, adalah salah satu mobil produksi pertama yang menembus batas 200 mil per jam ajaib, dengan lusinan mobil modern dengan mudah melampaui angka ini. Selama dekade berikutnya, pembuat mobil meluncurkan mobil yang lebih kuat dan lebih cepat yang memproduksi beberapa mobil sport paling ikonik yang pernah diproduksi. Bahkan jika beberapa hanya mobil balap yang disamarkan. 1991 Cizeta Moroder V16T 204 mil per jam. Tidak ada hadiah untuk menebak mantan insinyur Lamborghini berada di belakang V16T Cizeta. Berdasarkan desain Diablo awal sebelum sedikit dilunakkan untuk pemilik saat itu Chrysler. 4 lampu depan tampak gila. Tidak sehebat mesinnya dengan 16 silinder berkonfigurasi V hasil pengelasan 2 unit V8 menjadi 1. Memproduksi 547 tenaga kuda menganugerahkan V16T dengan kemampuan kinerja yang menakjubkan, mencapai 62 mil per jam dalam 4,5 detik berpacu dengan kecepatan tertinggi yang teruji 204 mil per jam. Produksi berlangsung hanya 5 tahun dengan 20 mobil selesai. Meskipun perusahaan melanjutkan produksi pada tahun 2006 membangun versi coupe dan roadster berdasarkan pesanan. Sembilan. 1995 Lamborghini Diablo SV 204 mil per jam. Lusinan variasi Diablo muncul selama 11 tahun masa pakainya, dengan edisi Sport Veloce tiba pada tahun 1995, menjatuhkan sistem all-wheel drive tetapi mendapatkan dorongan daya hingga 510 tenaga kuda. Mudah dikenali dengan dimasukkannya sayap belakang, dan saluran masuk udara yang dipasang di atap memberi makan V12 5,7 liternya. Banyak pemilik mengklaim SV adalah mobil pengemudi yang lebih berharga bahkan jika kecepatan tertinggi 204 mil per jam membutuhkan banyak keberanian untuk mencapainya. Branding Super Veloce pertama kali muncul pada akhir 1960-an pada supercar bermesin tengah pertama Lamborghini, Miura, dengan SV menunjukkan versi yang lebih cepat dan lebih ekstrim. Delapan. 1998 Mercedes-Classe GTR 214 mil per jam. Diperlukan untuk memproduksi 25 versi jalan raya dari mobil balap CLK mereka. Mercedes mengembangkan versi jalan raya GTR, dengan 5 contoh terakhir dikirimkan dalam bentuk roadster. Bebas dari peraturan balap, versi pelanggan menampilkan mesin 6,9 liter yang lebih besar yang mengembangkan 604 tenaga kuda mendorong GTR ke kecepatan tertinggi 214 mil per jam. Pada saat peluncuran seharga $1,547 juta, itu adalah mobil produksi paling mahal di dunia. Eksklusivitas meningkatkan nilai dengan model bergeser seharga $5 juta di pasar saat ini. Tujuh. 1995 Roof CTR 217 mil per jam. Sepintas hanya Porsche 911 yang lain. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan Roof CTR 2 ini bukan 911 biasa dengan mesin 3.6 liter yang direvisi dengan daya 580 tenaga kuda. Sebagai pembuat mobil sendiri, Roof menggunakan sasis yang diproduksi oleh Porsche, tanpa nomor seri,
dan membuat turunan 911 mereka sendiri yang lebih cepat dan lebih bertenaga dengan CTR2 mencapai 217 mil per jam. Edisi Motorsport, Yellowbird, yang dikembangkan secara khusus dengan peningkatan kinerja lebih lanjut, meningkatkan output menjadi 703 tenaga kuda. Bersaing untuk gelar Pikes Peak 1997, mengklaim tempat kedua secara keseluruhan. Jaguar XJ 220 217 mil per jam. Dalam spesifikasi prototipe, Jaguar XJ 220 memiliki segalanya untuk itu. Dari sistem all-wheel drive dan mesin V12 yang disetel dengan balapan dan kecepatan tertinggi yang dirancang 220 mil per jam. Implikasi biaya dan masalah rekayasa mengubah banyak hal secara drastis. Memilih mesin V6 turbocharged yang lebih kecil yang menghasilkan 542 tenaga kuda. Terlepas dari spesifikasi yang dikurangi, Jaguar mencapai rekor 217 mil per jam, kucing dihapus, di fasilitas uji Nardo pada tahun 1993. Dikembangkan dengan bantuan balap TWR, Jaguar memasuki Le Mans mengambil kemenangan hanya kemudian didiskualifikasi dengan XJ220C yang ditemukan tidak memiliki catalytic converter yang diperlukan untuk masuk di kelas GT. 1993 Vector W8 218 mil per jam. Jika Vector W8 bisa mencapai kecepatan tertinggi yang diklaim 242 mil per jam, itu akan menjadi mobil produksi tercepat sampai kedatangan Veyron yang perkasa. Sayangnya, pengujian menghasilkan maksimum 218 mil per jam dengan V8 6 liter turbocharged W8 yang menghasilkan 625 tenaga kuda ditahan oleh desain sayap high drag high downforce. Vector Aeromotive menyelesaikan 22 contoh model W8 mereka antara tahun 1989 sampai 93, dengan tipe yang diganti dengan desain yang lebih modern yang disebut W12. Bugatti EB110 Supersport 218 mil per jam. Mengembalikan nama Bugatti yang dulu terkenal ke produksi, 1991 melihat peluncuran model EB110 perusahaan dengan spesifikasi yang sangat mengesankan untuk mendukung citra merek. Model Supersport dengan mesin yang ditingkatkan menghasilkan 611 tenaga kuda dan sasis yang lebih ringan mengklaim rekor kecepatan langsung untuk mobil produksi yang mencapai 218 mil per jam, klaim pabrik 221 mil per jam. Dari segi gaya, itu bukan salah satu supercar yang lebih baik yang diproduksi, tetapi EB110 lebih dari sekadar mesin V12 3,5 liter dengan 4 turboharger, fitur yang dibawa ke model Bugatti Veyron. Tiga, 1998 Nissan R390 GT 1220 mil per jam. Mencetak beberapa keberhasilan pada tahun 1995 dengan Skyline GT1. Nismo beralih ke TWR yang berbasis di Inggris untuk merancang dan mengembangkan GT1 untuk penggunaan jalan, menghasilkan R390 GT1. Meminjam dari desain XJR15, ketika dilengkapi dengan rakitan suspensi depan dan belakang baru menghasilkan platform yang sedikit lebih besar yang meningkatkan stabilitas dan penanganan. Dengan mempertimbangkan penghematan berat, Nissan menghidupkan kembali mesin VRH35Z mereka, unit aluminium 3,5 liter yang mampu menghasilkan 550 tenaga kuda. Hanya satu R390 GT1 telah dibangun dan saat ini berada di pabrik Zarman Nissan tanpa pernah membuktikan kecepatan tertinggi 220 mil per jam yang diklaimnya.
1993 McLaren F1 241 mil per jam. Bisa dibilang masih salah satu supercar terbaik yang pernah diproduksi. Supercar F1 McLaren menetapkan standar baru untuk desain, tenaga, dan kinerja, mencapai 231 mil per jam, sebagian besar karena adopsi teknik konstruksi F1. Seluruh sasisnya terdiri dari serat karbon, menjaga bobot trotoar hingga 2.500 pon. Dengan 618 tenaga kuda ditekan milik mesin BMW S70/2 V12 memberikan kerutuan mentah. Banyak dipublikasikan saat peluncuran. Karena pembuangan panas, ruang mesin F1 dilapisi dengan emas. Bahan reflektif panas paling ringan yang tersedia dengan 16 gram yang digunakan pada setiap F1. 1994 Porsche Dauer 962 sampai 251 mil per jam. Dengan 618 tenaga kuda ditekan milik mesin BMW S70/2 V12 memberikan kerutuan mentah. Banyak dipublikasikan saat peluncuran. Karena pembuangan panas, ruang mesin F1 dilapisi dengan emas. Bahan reflektif panas paling ringan yang tersedia dengan 16 gram yang digunakan pada setiap F1. 1994 Porsche Dauer 962 sampai 251 mil per jam. Tidak berusaha menyembunyikan asal-usul pembalap Le Mans-nya, dibangun menggunakan cangkang bodi balap Porsche 962 asli yang dilucuti dan diperbarui dengan serat karbon untuk menghasilkan Dauer 962 yang legal di jalan raya. Tanpa perlu mematuhi peraturan balap, 962 Road Going menampilkan mesin 3 liter twin turbocharged yang menghasilkan 730 tenaga kuda. Memberikan Dauer 962 kecepatan tertinggi yang teruji 251 mil per jam. Tidak pernah serius berniat untuk memproduksi mobil balap jalanan, Dauer dan Porsche memanfaatkan lubang dalam peraturan balap GT1, menghasilkan mobil produksi tercepat sebelum kedatangan Veyron. Nah, demikianlah informasi otomotif terbaru dari kami. Semoga informasi barusan bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru, dengan mengeklik tombol subscribe.